sama burungnya. Ini untuk murai batu juara pertama. Murai batu dewasa yang Murai dewasa, ini yang dewasa. Tuh, ini piragamnya. 15 sampai 2000 lah. Harganya 1,5 juta sampai 2 juta nih untuk anak teman-teman. Ya kan. Gimana perakahannya kan kalau burung Itu disesuaikan ya, nanti sesuaikan sama si minat pembelinya kan. semua jaminan jantan sama udah aman pur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, klik petani digital ataupun kicaumu ya. Kebetulan hari Sabtu ini ya, saya lagi berada di kediamannya Kang Yanto. Tuh, beliau adalah salah satu pemilik pembudidaya burung murai, ya Kang? Iya. Benar ya Kang? Nih, saya perkenalkan ya Bang Yanto. Dan di video yang teman-teman lihat, kebetulan nih ada beberapa piala penghargaan ya. Berisik ya. Keren ya. Kemarin hasil ikutan lomba apa Kang? Latpres kemarin. Oh, Latpres. Nih teman-teman ya. Saya tunjukkan ke teman-teman. Alhamdulillah dengan bangganya ya. Nih. Satu kali naikkan itu. Ini ada juara 2 tuh. Ya. Terus ada juara 1. Ini piagamnya. Lomba dan pameran burung berkicau Latpres eksklusif ya. Tuh. Nama burungnya Raja Wisesa. Ya, nama pemilik Ian BF tuh. Mekarsari teman-teman ya, Kecamatan Pagelaran ya. Salam buat Pak Kades Mekarsari, Bapak Atep ya. Beliau juga salah satu kawan saya. Tolong bantu supportnya Pak Atep ya. Alhamdulillah nih nama baik nih ya. Murai Patrol nih juara 2 tuh ya. Di Cianjur ya kemarin ya Kang ya. Di Campaka Mulya. Oh Campaka ya, Cianjur. Cianjur bagian Kecamatan Campaka Mulyanya. Ini sama burungnya. Ini untuk murai batu juara pertama. Murai batu dewasa yang Murai dewasa, ini yang dewasa. Tuh, ini piragamnya. Ini sama nih, ya. Ini murai pastol. Ya. Bedanya pastol batu sama apa? Ada 2 ya? Pastol itu yang baru usia lepas trotol usia 7 bulan 8 bulan. Oh, bedanya hanya di usia. Ya. 7 bulan. Oh, yang dewasa kalau udah Yang dewasa 1 tahunan lebih. udah 1 tahun lebih lah itu. Oh, keren teman-teman tuh. Ini bisa ngelawan yang dewasa. Alhamdulillah teman-teman ini bisa melawan yang dewasa, katanya juara 1 tuh ya. Ada 3 penghargaan piagam juga. Itu 1 kali naik kan. Kalau tuh 1 naik. Angkat ini. Oh, kemarin ya. Keren. Ini yang jenisnya jenis apa, Kang? Ini Murai. murai batu Medan ini. Batu Medan. Iya. Usia berapa bulan ini, Kang? Yang kalau yang ini ada mungkin kurang lebihnya 11 bulan, yang itu 9 bulan. 11 bulan. Ya yang Oh ya, sebanyak teman-teman ya. Tuh di belakang nanti saya tunjukkan di belakang. Nanti kita kan tanya-tanya langsung ke ada itu. ya Kang Ian ya. Tuh. Selain murai apa? Lapet juga ya Kang ya? Lakbet juga ada. Lakbet, Kenari tuh di belakang teman-teman nanti banyak ya. ledekan gunung. Ledekan gunung. Ya, ledekan gunung. Ada telur ya. Wih, keren nih. Tuh. Ini kalau jam-jam segini waktunya gimana? Si burung nggak dijemur? Enggak, ini jam Udah beres jemur? istirahat ini. Oh, jam istirahat? Iya. Oh. Kalau pengasih pakan itu jam berapa? Oh, setiap hari ya kalau pakan ya? Setiap hari, tapi settingannya pagi jangkriknya 7, sore 7. Oh, jadi dikasih jangkrik juga ya? Iya, kalau berlebihan nantinya bisa over birahi yang begini. Jadi dikasih jangkriknya sekitar pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi sama pukul 4 sore. 4 sore itu kurang lebih 7 ekor ya? 7 7 ekor ya? Tuh teman-teman, ini kebetulan saya juga bareng pembudidaya jangkriknya Pak Jack tuh ya. Teman-teman silahkan bisa dilihat di video sebelumnya. Keren bisa gini ya.
Udah berapa ikut lomba, Kang Yan? Ini Yanto. kalau terahan saya semua sudah masuk lomba, alhamdulillah. Heeh. Tembus semua, ada main di lapangannya. Kalau saya baru karena waktunya kan baru sempat sekarang ya, Heeh. baru. Kalau di Cianjur baru kali ini. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung dapat. Jadi pertama kontes langsung dapat nih teman-teman ya. Keren sekali nih ya. Soalnya kalau Kang Yanto ini bukan asli Cianjur sebenarnya. Ya, dari mana Kang? Subang ya? Subang saya. Subang tuh. Udah berapa tahun di sini? Di sini kurang lebih 9 tahun lah. 9 tahun teman-teman ya. Jadi Kang Yanto ini udah benar-benar pakar lah ya kalau untuk budidaya murai. Katanya sih dengar-dengar orang tua juga dulunya hobinya gini ya, Iya. peternak budidaya. Orang tua, iya. Tuh, jadi keturunan garis keturunannya. Tua. Keren pantas nih teman-teman ya. Iya. Ini murainya bukan yang 1 2 ini aja. Di belakang itu ada berapa? Ya banyak. Ada berapa Kang di belakang? Semuanya 9 pasang. 9 pasang. Itu belum anak. Ya, Ya anak. kan? Kalau anak ini yang seperti ini calon-calon lagi. Tuh, ini calonnya banyak nih. Kalau ditotalin ada berapa? Kalau di total mungkin 50 lebih lah. 50 murai. 50 ekor ya. Buset, banyak amat teman-teman. Kecil-kecil semua ini. Di dalam juga ada Heeh. baru ini masih dilolok. Ini tuh keturunannya ya. Ya, Ini anaknya lah. Ya, itu anak. Ini yang betina. Yang itu yang jantan. Oh, ini yang jantan. Itu betina. Ini yang jantan, ini yang betina. Ya. Itu bersamaan kelahirannya, Kang? Sama itu. Soalnya saya sistemnya poligami. Satu induk gitu ya? Ya, 1 jantan, 2 betina itu. Oh, berarti ada 7 ya. Sistem poligami itu. Ini kurang lebih usianya 28 hari kalinya. Iya. Nih, wih. Keren teman-teman. Tuh. Banyak banget teman-teman nih, sampai berisik begini nih. Ya. Selain jangkrik pakannya apa? Selain jangkrik kalau masih kecil ini pur, Heeh. kecuali yang udah besar gini paling jangkrik itu juga ada aturannya supaya nggak naik birahinya terlalu tinggi. Kalau jangkrik itu sebagai protein apa gimana, Kang? Ya itu masuk gitu juga Iya, asupan gizi edan ya? ya. Gitu. Heeh. Kalau biasanya kan di alam sehari-hari makanannya kan serangga. Iya. Di sini kita udah ada pur, harus ada sedikit buat itu. Mm-mm. Kalau makanan utamanya pur berarti ya? Iya, makanan utama. Dan yang kalau kata buat di lapang mah settingannya lah. Mm-mm. Ini budidaya untuk dijual kan Kang ya? Kalau Atau untuk koleksi anakannya- pribadi? Kalau anakannya dijual juga Nih. ya, banyak yang udah keluar tuh, Tuh. Bekasi, Tangerang, Bekasi, udah ada. Tangerang ya. Tuh, Nih, Bandung. Bandung. Itu pengirimannya gimana? COD apa Kalau ditarik ke sini? pengirimannya banyak yang ke sini. Datang ke sini langsung ya? Saya nggak bisa kemana-mana cuma. Tuh. Oke teman-teman nih ya. Jadi intinya budidaya ini harus ada manfaat selain hobi ya. Selain hobi juga ada sisi ekonominya ya kan. Jadi selain hobi memelihara burung, ya Kang Yanto ini juga menjual anaknya ya kan, keturunannya ya. Turunan-turunannya. Berapa satuannya Kang kalau untuk anak? Udah bisa makan berarti ya? Iya, kalau harga ya nggak nentu juga. Kalau ini punya standarnya dari 15 sampai 2000 lah. Harganya 1,5 juta sampai 2 juta nih untuk anak teman-teman ya kan. Gimana terang-terangannya kan kalau burung. Itu disesuaikan ya, nanti sesuaikan sama si minat pembelinya kan. Punya itu semua jaminan jantan sama udah aman pur lah. Silakan teman-teman kalau yang mau order ya, yang suka nih, nanti saya cantumkan kontaknya di deskripsi video ini ya. Silakan mau tanya-tanya boleh. Kalau ada orang yang berkunjung ke sini dibolehin nggak sih Kang? Silakan. Baik sekali nih orang. Apalagi Nggak kalau tahu nih. lagi begini kan Ya, habis ngangkat-ngangkat tuh anak ini. sharing-sharing boleh tanya-tanya, apalagi kalau beli wah lebih mantap nih teman-teman ya. Silakan nanti bisa tanya-tanya ke sini. Induknya ada 6 ya tadi ya? Induknya di dalam 6, sana 3, semuanya 9. 9 semuanya. Yang itu kan keledekan gunung sama satu pasang belum masuk lagi, ini belum masuk ini. Koleksinya ada burung jenis apa aja? Koleksi Yang murai. batu paling Murai batu? jenggot, Hah? cicak jenggot itu Cicak jenggot. ya.
Murai juga itu. Kores itu. Oh, Di sininya kores ya. kores. Iya. Saya dicak jinggot itu sama paling kenari, lakbet itu. Oh, Masterannya itu. mantap teman-teman ya. Itu memang kalau untuk yang penghobi murai batu ini memang harus diwajibkan, enggak memang harus ada gitu. Sebabnya itu masukan pertama buat isiannya. Oh, buat isiannya. Iya. Isian tuh masteran apa gimana? Ya, masteran. Oh, masteran nih bahasanya masteran ya. Buat mancing suara gitu ya. Ini suara Nih. kita bisa ngikutin suara ini. Ih, asli teman-teman mantap. Jadi suaranya nggak monoton di lapangnya itu. Jadi suaranya ada istimewanya lagi. Nah, seperti ini suara lockback itu. Nah, itu. Keren teman-teman ya. Tuh. Yang ini mah lagi belum terawat yang ini. Oh, ini masih dalam perawatan berarti ya Kang ya? Belum ini soalnya ini baru diangkat dari kandang ini. Oh, Lagi ada bermasalah, terlalu full birahinya, cabul akhirnya, cabul dulu. Ini yang dinamakan cabul itu. Burungnya tadinya di lapang, burung lapangan ya begini, settingannya juga susah mau masuk kandangnya. oh itu ada cara-cara lain gitu ya, settingan-settingan kayak gitu. Makanya ini dibiarkan dulu, headnya dikurangin gitu kan. Biasanya jangkrik dikasih 7, ini kita kasih 3 supaya birahinya turun dulu. Oh gitu. Jadi prosesnya teman-teman nggak mudah nih ya untuk menghasilkan suara burung yang mantap nih ya. Tuh, ada proses tahap-tahapannya teman-teman ya. Tuh. Yang nggak boleh dihindari itu apa Kang? Misalkan nggak boleh disatuin atau Ya, nggak boleh kayak nggak boleh yang muda berdekatan. Ini yang muda nggak boleh tempel sama ini. Juga nantinya kalah mental dia. Oh, Nantinya malah jadi jangan deketin sama yang muda gitu. Kalau ini kan udah, makanya saya biasain gitu supaya nggak ini nanti. Jadi ini sebenarnya proses pembiasaan ya kan ya. Ini sebenarnya proses ya. Jadi dalam penyembuhan lah ini termasuknya. Jadi bukan pamer, sebenarnya bukan pamer sih, ditaruh di bawah tuh teman-teman. Jadi khusus apa sih namanya ya, terapi lah. Iya. Ya semacam terapi kayak gitu nih. Jadi dibiasakan berdekatan dengan yang lainnya tuh. Nanti kalau berantem biasanya bulu-bulunya tuh jatuh. Itu teman-teman. Tuh. Keren nih. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Untuk sesi ini saya akhiri dulu ya, nanti akan tanya-tanya lagi ya sama Bang Yanto ya, gimana cara budidayanya, prosesnya, nanti akan lihat-lihat di belakang ya. Nanti ya kita lagi istirahat dulu, lagi ngopi-ngopi dulu.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.